Halo, kali ini kita akan bahas tentang analysis of variance atau uji ANOVA. Ini merupakan kelanjutan dari t-test. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang t-test independen dan t-test dependent. Nah, pada prinsipnya ini merupakan kelanjutan atau perluasan lah dari t-test. Ya, kenapa dibilang perluasan? Kalau t-test kita membahas dua kelompok. Di sini di ANOVA kita membahas lebih dari dua kelompok. Misalkan seperti ini contoh ya atau ilustrasi ini, dia memiliki lebih dari dua kelompok, yaitu 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Nah, prinsipnya sama, yaitu kita gunakan sampel untuk memeriksa populasinya. Ya, jadi ini berasal dari 3 populasi. Masing-masing populasi kita ambil sampelnya, lalu kita periksa apakah ada perbedaan antara ketiga populasi ini, atau pada populasi ini ada yang berbeda atau tidak. Itu sebenarnya yang kita lakukan di ANOVA. Uji hipotesis untuk ANOVA ini, ya, kita memeriksa signifikansi atau perbedaan mean lebih dari 2 kelompok pada populasinya. Jadi ANOVA ini dia bisa menggunakan lebih dari 2 kelompok. Itulah kelebihan dari ANOVA. Sementara t-test ini terbatas pada hipotesis atau uji yang memeriksa signifikansi pada 2 kelompok treatment saja. Itu t-test. Ya, jadi t-test 2 kelompok. Di ANOVA kita bisa memakai lebih dari 2 kelompok. Nah, goal dari ANOVA ini untuk melihat atau memeriksa apakah ada perbedaan mean yang ditemukan ya dari sampel data itu, apakah ada perbedaan mean apa enggak? Apakah perbedaan mean itu signifikan atau tidak? Ataukah itu hanya faktor kebetulan saja? Ya, itu yang mau kita periksa. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai t-test saja? Kenapa mesti ANOVA? Atau kita sudah tahu t-test, kita udah bisa bandingkan 2 kelompok. Ya, jawabannya ada di sini. Kalau kita menggunakan t-test, setiap kita menggunakan kita membandingkan 2 kelompok begitu, maka dalam uji hipotesis ya secara teori dikatakan bahwa setiap kita melakukan uji hipotesis ada yang namanya type 1 error. Ada error yang mungkin terjadi yang besarnya sebesar alpha level. Biasanya kalau kita gunakan ya umumnya kita gunakan 5%, maka 1 kali t-test ya setiap kita lakukan t-test maka ada kemungkinan terjadi error sebesar 5%. Probability-nya 5%. 5% itu 1/20. Artinya 1 dari 20, kalau ini treatment begitu, kalau treatmentnya kita ulang-ulang 20 kali, maka yang 1 itu kemungkinannya error. Ya, jadi kemungkinan terjadi error atau tidak berlaku yang signifikansi itu 1 dari 20. Nah, itu kan kalau t-test. Ya, kalau kita menggunakan ANOVA, ya kita gunakan ANOVA. Kalau umpamanya kita memiliki 4 kelompok atau 4 grup dan kita memaksakan menggunakan t-test, ini ada 4 grup gitu, ya. Kita memaksakan menggunakan t-test, maka kita harus membandingkan, saya sebut aja nih grupnya 1, 2, 3, 4. Grup 1, 2, 1, 3, 1, 4, itu udah 4. 2, 3, 2, 4, udah 2 lagi.
macam-macam ini, 2, 3, 3, 4, ya 2, 4, dan seterusnya. Kita kombinasikan, maka seluruh kemungkinannya atau total t-test yang harus kita lakukan adalah 10 kali. Ini kalau 4 grup. Ya, kalau 4 grup, kalau kita memaksakan t-test, kita harus melakukan 10 kali t-test. Ini jelas sangat tidak praktis ya dari segi analisis itu. Ini ya, sangat tidak praktis lah kita melakukan 10 kali uji hipotesis begitu. Di samping itu alasan yang utamanya adalah kalau kita memaksakan menggunakan t-test yang 10 kali ini, maka kita akan meningkatkan yang namanya type 1 error. Peningkatannya secara eksponensial. Cara hitungnya seperti ini. Dengan 10 tes itu, maka type 1 error yang akan terjadi di sini adalah 40%. Ini jauh sekali ya. Biasanya kita 5%, 5% itu berarti 1 dari 20. Lah kalau 40%, 4/100, 4/100 itu berarti 2/5 begitu ya. Jadi setiap kamu lakukan treatment 5 kali begitu, yang 2 kalinya gagal, ya error. Maka ini kan terlalu ya nggak bagus lah, riskan gitu ya. Nah, cara hitungnya seperti ini. Tadi yang 4 grup itu kalau kita kita lakukan t-test, banyak t-testnya itu kan 10 kali. Maka total errornya adalah 1 dikurang 0,9,5 ya. Ini kalau alpha levelnya 5% ya, pangkat n. Jadi 1 dikurang 0,95 pangkat 10. Nah, kita dapat nih 0,40 atau 40%. Makanya ini orang menghindari memaksa ya, menghindari untuk memaksakan diri tetap menggunakan t-test apabila dia lebih dari 2 kelompok. Jadi inilah keterbatasan t-test. Dia hanya bisa untuk 2 kelompok saja. Sementara di ANOVA terserah kamu punya berapa banyak kelompok, lebih dari 2 kelompok begitu. Kamu punya misalkan punya 5 kelompok, 6 kelompok yang mau kamu tes. Nah, di ANOVA kamu bisa lakukan tes itu sekali saja. Ya, sekaligus. Kalau kita punya 4 kelompok itu kita uji sekaligus. Kalau di t-test kita harus lakukan 10 kali. Ya, sangat tidak praktis dari sisi analisis juga, dan hasilnya juga type 1 errornya menjadi jauh lebih besar. Ya, makanya orang kemudian mengembangkan ANOVA untuk kita gunakan. Nah, ini masih pengantar. Kita lihat dulu di ANOVA. Ini ada beberapa istilah. Ya, istilah yang pertama kita lihat ini. Ada independent variable. Ya, independent variable ini adalah variabel ya bisa dimanipulasi, tapi ada juga variabel yang kalau tidak dimanipulasi itu namanya quasi independent variable. Poinnya di sini adalah variabel di ANOVA ini ya, baik yang independen ataupun yang quasi independen itu kita sebut dengan nama faktor. Jadi kita menggunakan istilah faktor di ANOVA. Ya. Nah, faktor di sini, faktor itu bisa kita breakdown lagi atas beberapa level. Ya, jadi kalau faktor kita breakdown itu namanya level. Dalam ANOVA kita bisa menggunakan lebih dari 1 faktor. Nah, untuk statistik inferensial yang akan kita pelajari, kita akan bisa menggunakan 2 faktor. Nanti minggu depan kita akan bahas ANOVA dengan 2 faktor. Ini contohnya, ilustrasi seperti ini. Dalam kasus ini, ya, ini ada teknik terapi. Teknik terapinya ada 2. Teknik yang pertama, teknik yang kedua, terapi 1, terapi 2. Terapi ini adalah faktornya. Begitu juga dengan di sini time ini faktor. Ya, jadi ini faktor.
Jadi ini adalah ANOVA dengan 2 faktor. Faktor waktu atau time ini di sini dibagi atas 3 level, yaitu sebelum terapi, sesudah terapi, kemudian 6 bulan kemudian. Nah, ANOVA yang seperti ini kita sebut dengan nama ANOVA 2x3. 2 ini menunjukkan level pada baris, ya, banyak barisnya 2, dan 3 ini menunjukkan banyak level pada kolomnya. Jadi pemberian nama 2x3 ini sama persis dengan pemberian nama ketika kita memberi nama matriks. Ya, kalau kita ingat materi matriks, matriks itu selalu menggunakan aturan seperti ini, baris kali kolom. Dalam ilustrasi ini, dalam matriks ini, berarti kita punya 6 kelompok yang kita uji sekaligus dengan menggunakan ANOVA. Ya, kelompok yang pertama adalah terapinya 1, ya, level 1 ini dilakukan sebelum terapi. Lalu ada terapi yang pertama, ini sesudah terapi waktunya, ya. Lalu yang ini 6 bulan kemudian, dan seterusnya. Ini terapi yang kedua atau metode yang kedua begitu. Ini dilakukan sebelum terapi, sesudah terapi, dan 6 bulan kemudian. Jadi total di sini ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok yang mau diuji. Nah, yang seperti ini, yang ANOVA yang dengan 2 faktor, ini akan kita bahas minggu depan. Ya, hari ini, ya, pada video ini, yang ini kita akan bahas ANOVA dengan 1 faktor, ya, dengan partisipan yang independen. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, ini merupakan perluasan. Jadi kalau dia perluasan dari t-test, untuk uji hipotesisnya Han-Moll, kita gunakan seperti ini. Ini kalau ada 3 kelompok, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ingat, kita selalu menggunakan mu. Ini menunjukkan bahwa yang kita periksa adalah populasinya. Ya, yang kita periksa adalah populasinya. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika kita membuat hipotesis alternatifnya. Kalau yang hipotesis nolnya simple seperti ini. Hipotesis alternatif saya sarankan gunakan yang ini. Diberi kalimat saja. Paling sedikit ada 1 min populasi yang berbeda. Kenapa? Ya, kenapa seperti ini? Kita ingat bahwa hipotesis alternatif itu ini merupakan komplement atau ya boleh dibilang pelengkap dari ini, atau yang mengatakan yang bukan ini. Ya, yang bukan ini. Lebih aman kita menggunakan kalimat. Paling sedikit ada 1 min populasi yang berbeda. Kalau kamu tidak mau menggunakan kalimat, tapi kamu menggunakan notasi, ya, maka ini contoh yang saya tulis di sini. Ini juga belum lengkap. Ya, di sini misalkan di sini alternatifnya. Jadi kalau kamu mau tetap memakai notasi, maka ini akan sedikit mempersulit lah. Yang harus kita tulis adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, atau mu1 sama dengan mu2, tetapi mu3 berbeda. Ini masih ada alternatif yang lain. Ya, ini belum selesai. mu1 sama dengan mu3, tapi mu2-nya berbeda. Atau mu2 sama dengan mu3, tapi mu1-nya berbeda. Harus ditulis selengkap itu kalau mau pakai notasi. Makanya saya katakan, daripada kita ribet dengan menuliskan hipotesis alternatif seperti ini, ya, apalagi di ujian waktunya terbatas, maka paling aman kalian membuat seperti ini. Paling sedikit ada 1 min populasi yang berbeda. Ya, ini kan baru 3 nih. Kalau dia ada 4, kalau dia ada 4 ini kan lebih repot lagi kan. Kalau ini ada 4 berarti di sini mu4. Kalau alternatif
tetap aja nih seperti ini. Tapi kalau mau pakai notasi ini kan banyak lagi nih, saya udah nggak sanggup lagi nih nguraikannya. Berarti ini kan tidak sama dengan mu 4. Nanti ini, aduh, alternatifnya banyak sekali lah, kalian bisa hitung sendiri. Ya, jadi saya sarankan pakai kalimat saja, tidak perlu dinotasikan untuk yang seperti ini. Paling sedikit ada satu min populasi yang berbeda. Ya, semoga jelas ya. Saya lanjutkan. Nah, dalam uji ANOVA ini kita menggunakan yang namanya uji F, ya, F rasio. Ya, F rasio sini, F rasio. F rasio itu dia membandingkan dua hal. Ya, ada membandingkan dua hal. Yang di atas ini kita sebut dengan between, yang di bawah ini error. Nah, tapi sebentar, saya rasanya sebelum saya bahas ini lebih lanjut, saya mau jelaskan tentang konsep pengukuran, ya, konsep pengukuran, yaitu kalau artinya begini nih, secara teori kita melakukan pengukuran, ini ada yang namanya true score, ya. True score itu adalah X ditambah dengan error. Ya, X ditambah dengan error. Ini konsep pengukuran. Jadi saya mau beri contoh. Misalkan contoh yang sederhana aja. Saya mau mengukur ini panjang pen nih. Saya lagi pegang pen warna hitam. Ya. Saya mau ukur ini panjangnya dari ujung ini ke ujung. Saya nggak tahu nih kira-kira berapa ini. Misalkan 15 cm. Ya, saya melaporkan hasilnya saya ukur itu 15 cm. Tetapi 15 cm ini belum tentu fix gitu, belum tentu true score-nya. Mata saya bisa saja melihat pen ini, mata saya bisa punya kesalahan gitu loh ketika melihat pen. Kalau saya terlalu miring, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, maka ada error yang terjadi. Nah, jadi mungkin saja sebenarnya pen ini bukan 15 cm misalkan, mungkin 14,9 atau mungkin 15,1. Ya, ini contoh kalau pena. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain misalkan, kalau misalkan kalian ujian, ya, kalian tes, saya kasih contoh aja tes yang biasa misalkan ya, kalian tes bahasa Inggris misalkan. Ini saya ambil contoh yang sangat sederhana aja. Misalkan ada 50 soal. Soalnya multiple choice. Lalu ketika mengerjakan 50 soal ini, kalian sangat yakin gitu, ya. Kalian sangat yakin misalkan mengerjakan 45 soal. Yakin benar 45 soal. Terus karena dia multiple choice, ya kita coba-coba biasanya kita coba-coba menebak begitu. 5 lagi kita tebak-tebak ya. Tebakan kita bisa salah, bisa benar. Ya, sehingga kalau umpamanya kasusnya seperti itu, ketika ujian ya, ketika tes misalkan skornya misalkan 94 ya, 94 artinya apa? 45 soal ini poinnya 2 misalkan, jadi satu soal misalkan poinnya 2 poin gitu ya. Jadi 45 soal ini kan 90 poin atau 90 skor gitu ya. Yang 5 lagi kamu tebak, berarti yang 2 itu ada 2 tebakannya benar. Nah, dalam kasus ini mau saya katakan adalah sebenarnya true score kamu ketika ujian bahasa Inggris ini adalah 90. Yang 4 itu apa? Yang 4 itu yang kita tebak-tebak, itu bukan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, tapi ya faktor keuntungan saja. Berarti 4 itu adalah errornya. Ya. Aduh, minta maaf ini saya salah nulis ini, saya ralat ya. Ini saya terbalik ini. Sebentar saya tulis.
Jadi sorry, ini X itu sama dengan true score ditambah dengan E. Jadi X ini adalah skor kita. Kalau kita ambil data ini namanya data mentah. Jadi kalau kita tes ini kita dapat 94. Ini 94 itu skor kita X-nya. Tapi sebenarnya true score kita itu hanya 90, artinya kemampuan kita dalam berbahasa Inggris itu sebenarnya 90 mengerjakan soal itu. Yang 4 lagi errornya, ya, faktor keberuntungan. Ya, jadi error ini, ya, error ini kan kalimat yang mengandung konotasi negatif, tapi nilainya tidak selalu negatif. Dalam kasus ini errornya 4 itu kan plus 4, lucky, keberuntungan 4. Error ini bisa negatif. Dalam kasus yang sama seperti ini, misalkan, saya yakin jawab 45 soal. Tapi seringkali kita juga di ujian gitu, dia pilihan ganda, kita udah tahu misalkan nomor 1 jawabannya A. Jawabannya A, harusnya kita silang A. Kadang-kadang bisa saja terjadi kita tahu jawabannya A, tapi entah kenapa kita menyilangnya B misalkan. Sehingga sebenarnya true score kita yang 90 itu karena kita salah menyilang sehingga nilai kita menjadi 88. Nah, yang seperti itu terjadi error. Jadi errornya adalah negatif 2. Nah, yang mau saya katakan sebenarnya di sini adalah kita harus meyakini bahwa apapun yang kita ukur di dunia ini ya pasti mengandung error. Termasuk kalau kita mengukur ya apa saja, misalkan kita mengukur tinggi badan begitu ya. Kalau tinggi badan kita ukur biasanya kan diletakkan di dinding, di garis atau diapakan gitu atau pakai apalah. Nah, itu kan sering juga itu kadang meleset 1-2 cm. Jadi tinggi yang sebenarnya ya sekitar itulah. Biasanya sih yang namanya error ya, yang namanya error harusnya nilainya sangat kecil sekali. Di sini saya menggunakan notasi E. Malah sebenarnya kalau kita belajar itu abjad apa sih namanya abjad Yunani gitu ya. Biasanya di zaman dulu orang nggak pakai bilangan E seperti ini. Ya, orang menulisnya sebentar. Saya dalaman nih nggak menulis ini kira-kira begini nih nulisnya nih. Aduh saya lupa lah nulisnya kayak tapi agak keriting begitulah. Aduh, sorry. Nah, nanti kalian ceklah di Google gimana cara nulis E itu, tapi bacanya adalah epsilon. Maksud saya mau mengatakan dia epsilon. Ya, epsilon itu kalau kita tulis E yang saya nggak tahu, saya lupa nggak tahu. Oke, kira begitulah ya. Epsilon ini maksudnya itu melambangkan suatu angka yang sangat kecil sekali. Jadi kalau kita bicara error ya harusnya error itu kecil. Jadi agak impossible ya, misalkan kalau kita ukur tinggi badan kita, misalkan tinggi badan kita 165 cm. Ya, kalau terjadi error paling sekitar plus minus 1 cm. Ya, lebih 1 atau kurang 1. Jadi sekitar inilah. Nggak mungkin kan kita ukur tinggi badan kita 165 cm, terus errornya plus minus 10 cm, kan nggak mungkin. Jadi yang namanya error itu ya dia kecil sekali, bilangannya kecil. Nah, konsep inilah sebenarnya ya konsep dasar seperti inilah yang sebenarnya yang berguna juga nih di ANOVA. Ya, gunanya seperti apa? Kita lihat. Jadi di ANOVA kita menggunakan F ratio ya, kita gunakan F ratio. Saya jelaskan ini, saya harap kalian kan memang sudah baca kan ya konsep-konsepnya. Jadi F ratio itu dia membandingkan dua hal. Ya, dia membandingkan dua hal di sini. Di sini dikatakan between ya, between sample. Ya, kita sebutnya dengan nama ya between treatment.
between sample kan between treatment gitu ya. Nah, between treatment, nah yang di bawah ini kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan expected by chance, berarti dia error. Berarti ini adalah errornya. Dari konsep ini, ya, dan tadi saya berapa kali mengatakan bahwa error itu adalah sesuatu yang kecil, epsilon, ya, sesuatu yang sangat kecil, ya. Jadi angka kita bagi dengan bilangan yang kecil, maka hasilnya harusnya F ini menjadi besar. Ya. Nah, inilah konsep ANOVA sebenarnya. Jadi kalau kita mencari F rasio, apabila nilai F-nya ini besar, maka kita patut menduga bahwa antar treatment itu hasilnya signifikan atau ada perbedaan yang signifikan di antara treatment. Nah, jadi kalau di sini dikatakan denominatornya itu adalah expected by chance. Ini maksudnya adalah error. Ya, numerator, jadi numerator itu yang di atas ya. Jadi ini numerator yang di atas, yang di bawah ini yang denominator. Denominator. Nah, denominator ini adalah errornya. Artinya begini, tadi kan saya katakan kita untuk nilai F ini, kalau kita mengharapkan hasilnya signifikan, maka nilai F ini besar. Yang mau saya katakan adalah kontradiktifnya begini ya kira-kira. Kalau kamu bandingkan dua bilangan ini hasilnya kecil, atau letaklah hasilnya sama dengan 1, jadi sebenarnya si treatment ini sama saja dengan error. Artinya nggak ada efek dari treatment. Ya. Untuk lebih memperjelasnya, mungkin saya bisa ulang sedikit. Tadi yang saya katakan bahwa X itu sama dengan true score tambah dengan epsilon. Nih epsilon ini saya kira-kira begitulah E ya. Treatment ya. Between treatment, jadi perbedaan antar treatment yang mau kita ukur itu pun ada errornya. Jadi di sini pun sebenarnya mengandung error. Kita bagi dengan error ya, ada lagi error yang lain. Error yang lain di sini itu banyak faktor kebetulan ya. Bisa bawaan dari partisipannya ya, bisa macam-macam lah yang terjadi. Kalau efek dari treatment ini tidak ada, maka yang terjadi adalah kan error dibagi dengan error. Error dibagi dengan error, hasilnya 1. Ya, jadi kembali ke yang saya katakan tadi, apabila nilai F ini hasilnya kecil atau 1 atau mendekati 1 begitu, maka sebenarnya tidak ada perbedaan dari numerator dan denominator. Artinya, between treatment ini tidak ada perannya sama sekali. Karena kita hanya membagi error dengan error. Maksudnya menjadi sekitar 1. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga dipahami. Nah, di ANOVA kita mengenal ada 2 macam komponen di ANOVA. Ya, komponen yang pertama ini yang kita sebut dengan nama between treatment. Komponen yang kedua within treatment. Jadi kalau kita punya 3 kelompok begitu, 3 kelompok. Ini saya sebut saja dengan treatment 1, treatment 2, treatment 3. Jadi between treatment berarti antar treatment ini kita cek. Saya ulang, ada 2 komponen. Between treatment dan within treatment. Between treatment, antar kelompok ini, antar treatment. Ketika kita menghitung antar treatment, ya, yang terjadi ketika itu adalah hasilnya adalah antar treatment itu sendiri dan error. Ya, jadi si between treatment ini juga ada error di dalamnya. Nah, ingat bahwa
dalam uji ANOVA ini kita mau melihat apakah treatmentnya signifikan atau tidak. Jadi perhatian kita adalah pada antar treatment, ya, signifikansi antar treatment itu fokus utama kita. Jadi yang namanya within treatment itu adanya kan di dalam ini ya, ini di dalam ini. Antar partisipan ada hal-hal bawaan partisipan, ya. Bawaan partisipan ya macam-macam, kita nggak bisa kontrol, nggak tahu, bisa moodnya, bisa attitude-nya, bisa ya bisa tingkah laku dan seterusnya, macam-macam di sini. Ini yang disebut dengan nama within treatment. Nah, within treatment ini bukan sesuatu yang ingin kita ukur di sini. Sekali lagi, yang mau kita ukur adalah between treatment. Jadi within treatment ini sepenuhnya adalah error. Ya, dalam kasus ini, dalam ANOVA ini, ya ANOVA independent, within treatment ini seluruhnya ini error. Kita sebut dengan nama error. Sementara between treatment ini bisa saya bagi lagi, dia si treatment itu sendiri ditambah dengan error. Ya, jadi hasil between treatment itu adalah treatment itu sendiri ditambah dengan errornya, itu ya. Nah, semoga paham. Nah, kemudian kita lihat nih. Tujuan dari analisis ini. Jadi itu ada dua. Dia mau melihat apakah ini perbedaan antar treatment itu, ya, apakah itu disebabkan benar-benar karena treatmentnya sendiri yang signifikan, ya di sini. Apakah treatmentnya sendiri yang signifikan, ataukah hanya karena kebetulan saja? Ya, jadi kan kita mengumpulkan data tuh, misalkan ada 3 kelompok. Kita lihat min-nya kan berbeda-beda. Secara angka, ya, secara angka kita lihat angkanya berbeda-beda, tapi secara statistik seperti apa? Apakah perbedaan itu hanya faktor kebetulan saja, ya? Kalau kebetulan saja ini sepenuhnya ini error, ya? Ataukah memang treatmentnya yang signifikan sehingga angka-angka itu menjadi berbeda? Ya, itu ya. Itu yang pertama. Jadi ada dua kemungkinan, dua possibility yang dapat menjelaskan tentang efek dari treatment itu. Yang pertama memang efek si treatment itu sendiri. Yang kedua adalah faktor kebetulan atau faktor error. Sebenarnya poinnya sederhana. Between treatment itu terbagi dua, yaitu efek dari treatment dan error. Kalau efek dari treatment itu tidak ada, maka efek treatment itu nilainya 0. Kalau dia tidak ada, nih nilainya 0. Berarti dia cuma 0 ditambah dengan error. Biasanya peneliti mengidentifikasi, ya, ada dua faktor error itu, ada dua lah biasanya. Ya, yang pertama memang ini bawaan si individual partisipan kita yang nggak mungkin kita apa-apakan lagi, ya, hanya bisa kita terima saja apa adanya gitu bawaan partisipan. Yang kedua bisa karena experimental error. Experimental error itu ya error yang dibawakan oleh eksperimennya. Misalkan begini, kalau umpamanya kita ngambil data, ya kalian ya sekarang masa pandemi, ya kalau nggak pandemi itu seringkali di psikologi juga mahasiswa-mahasiswa yang bagian pengukuran suka minta data gitu masuk ke kelas gitu. Ini saya cerita aja misalkan dalam keadaan normal, ya. Ini lebih enak dijadikan contoh maksud saya. Jadi misalkan kalau kita lagi di kelas
Terus misalkan ada kakak kelas gitu minta izin mau mengambil data. Orang yang datang ke kelas kita untuk mengambil data, ini mungkin perilakunya juga macam-macam. Ada yang ramah begitu baru masuk datang, "Hai Dek, ini minta waktunya sebentar ya. Kami mau mengambil data bla bla bla." Dia ngomongnya enak gitu. Dia ngomongnya enak, kita juga akhirnya bawaannya enak, santai, ngerjanya juga santai. Tapi kadang-kadang ada juga yang pembawaannya juga tidak terlalu enak, mungkin kaku atau agak sedikit jutek begitu. "Misi ya Dek, minta waktunya sebentar ya, 15 menit aja. Tolong ya isi data ini bla 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 bla," gitu. Jadi di sini ekspresi dia tuh kurang mengenakan, ya kita kadang-kadang juga terbawa juga, apaan sih ini minta data, minta 15 menit, tapi ya sudahlah nih dosennya ada mau ditolak nggak enak gitu ya. Akhirnya ya udah kita ngisi juga, cuman ogah-ogahan gitu. Ya, yang semacam itu terjadi error juga. Sehingga kadang-kadang ketika eh, si kakak kelas tadi memberikan petunjuk apa, kita juga ogah-ogahan gitu loh dengarnya. Jadi macam-macam faktor error itu macam-macam lah. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti ketika kita mengambil data ya. Kita benar-benar harus meminimalis yang namanya error ini. Ya, jadi sumber error itu macam-macam. Kalau misalkan itu bawaan partisipan kita lagi masuk ke kelas misalkan, kita tahu-tahu ada partisipan yang perutnya mules sekali, sakit perut, lalu kalian minta waktu 15 menit, dia udah kebelet mau ke toilet. Ya, itu kan kita nggak bisa kontrol ya, kalau dia tergesa-gesa ya itu apa boleh buat. Itu karena bawaan indisi partisipan kita, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya bagian eksperimennya, kita buat partisipan kita senyaman mungkin ya sehingga dia bisa memberikan datanya atau mengisi kuesioner atau apalah begitu dengan lebih baik begitu. Nah, ini yang within treatment. Kalau within treatment tadi sudah saya jelaskan dia di dalamnya, di dalam kelompoknya gitu ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan treatment. Ya, ini lebih ke saya lebih senang menyebutnya ini ya bawaan partisipan lah, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya memang harus kita terima saja. Jadi kembali ke konsep sini F ratio. Jadi sebenarnya ya ini di sini kalau boleh saya ringkas saya menulisnya begini saja. F ratio itu adalah between treatment ditambah dengan error. Error ini adalah error si between treatment ya, dibagi dengan error. Error lagi di sini. Ini errornya nggak sama ya. Error yang di bawah sini, yang denominator ini adalah within treatment. Ya, within treatment. Error yang ya yang dibawa oleh partisipan lah begitu. Nah, di sini dijelaskan ada dua kemungkinan dia bilang. Di sini kalau F rasionya intinya adalah ya, saya jelaskan intinya saja. Kalau tidak ada yang namanya between treatment ini tidak ada, berarti ini kan 0. Ya, nilainya sekitar 0. Kalau dia tidak ada efek gitu. Sehingga kita membagi error dengan error. Ini kan bilangan kecil dibagi dengan bilangan kecil ya hasilnya sekitar 1 lah. Jadi kalau hasilnya sekitar 1 ya boleh itu berarti mengindikasikan bahwa treatmentnya itu nggak ada efeknya sama sekali. Karena yang terjadi di situ adalah error. Ya, sini. Ya, di sini pokoknya yang namanya error itu sesuatu yang tidak kita bisa kontrol, ya sesuatu yang tidak bisa tidak terjelaskan lah begitu ya, tidak mampu kita jelaskan. Ya, intinya yang namanya error ya sudah diterima saja. Kembali saya katakan tadi bahwa X itu ya skor kita berapapun lah itu selalu adalah true score ditambah dengan error. Jadi
kalau secara teori misalkan kita tes IQ. Berapa sih nilai tes IQ kita? 120 gitu. Misalkan pinter gitu ya, 120. Apakah itu benar-benar IQ kita gitu 120? Kita nggak bisa katakan seperti itu, ya. Ya kalau dikatakan berapa sih sebenarnya true score-nya berapa? Ya, kita hanya bisa menjawab tentang true score itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, IQ kita sebenarnya berapa ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika kita mengukur misalkan dengan satu alat ukur tes IQ, kita dapat nilai raw score-nya atau nilai X-nya itu adalah 120. Di sana di dalam angka 120 itu juga terjadi error, bisa plus, bisa min, ya. Tapi yang namanya error itu pasti tidak besar. Itu yang dapat dikatakan. Nah, kita coba sekarang kita lihat ke soal. Kita lihat ke problem gini ya. Saya ambil aja nih dari buku. Ini ada satu penelitian dia mau membandingkan itu strategi dalam menghadapi ujian. Ada tiga metode, tiga metode gitu ya. Yang pertama ya kalau mau ujian itu dibaca ulang. Itu model yang pertama. Ada orang yang sekarang itu cuma baca-baca aja gitu beres gitu. Ada juga tipe yang kedua. Dia ketika mau ujian itu dia mencoba jawab pertanyaan gitu. Ya pertanyaan yang ada dijawab lagi, diulang gitu. Atau ada yang metode yang ketiga, dia tanya sendiri, buat pertanyaan sendiri terus cari tahu gitu ya. Ada 3 metode dalam penelitian ini. Nah, kita lihat. Nah, jadi dalam kasus ini ya untuk yang ujian tadi itu tuh faktornya. 3 metode tadi itu adalah level. Ya, untuk level kita beri lambang dengan K. Ya, K. Jadi K ini adalah levelnya. Dalam kasus tadi karena ada 3, maka K-nya sama dengan 3. Kemudian the number of score in each treatment is identified by. Oke. Jadi setiap kelompok dalam treatment itu kita beri lambang dengan notasi N. Dalam contoh yang akan diberikan berikut ini, N-nya sama dengan 6. Ya, ini. Mana contohnya? Aduh, contohnya lari ke belakang. Ini nih, N-nya 6. Ya, N-nya 6. Nah, N1, N2, N3 sama dengan 6. Tapi ya, perlu kita perhatikan bahwa di ANOVA independen ini bisa saja setiap kelompok N-nya tidak sama. Jadi bisa saja N1-nya berapa gitu, N2-nya berapa, N3-nya berapa gitu ya. Jadi kalau nanti tidak sama cukup diberi lambang notasinya seperti ini. N1, N2 dan N3. Intinya sebenarnya yang mau dikatakan adalah N ini adalah banyaknya anggota dalam satu kelompok ya, 1, 2, 3. Sementara N besar ya, kalau di sini biasanya juga di matematika begitu, kalau dia udah mengatakan tulisannya besar kayak gini, N besar itu menunjukkan jumlah biasanya. Jadi N besar ini adalah jumlah dari N1 tambah N2 tambah N3. Lalu ada sigma X. Sigma X ini adalah jumlah skor dalam masing-masing treatment. Kalau ya atau bisa juga dilambangkan dengan T, total. Lalu ada J, general. Ini adalah total seluruh skor. Nanti kita lihat di contoh ya. Sekarang saya jelaskan aja dulu. Lalu ada juga yang namanya sum of square. Sum of square ini kita hitung untuk masing-masing sampel. Begitu juga nilai M. Kemudian kita akan nanti harus hitung sigma X square ya untuk N besar berarti untuk seluruh sampel. Nah,
formula yang ada di ANOVA ini sebenarnya ya ada berapa ini ya? Kita lihat yang pertama itu sum of square. Jadi ada sum of square. Karena tadi ada dua komponen between dan within, berarti sum of square ini dia ada sum of square between, ada juga yang within. Jadi between, within, dan satu lagi ada yang total. Jadi ada sum of square between, sum of square within, sum of square total. Kemudian ada juga DF. DF ini juga ada DF total, ya, ada DF between, ada DF within. Jadi di sini ada 3, sini juga ada 3. 3 SS, 3 DF. Kemudian, nah di sini dikatakan bahwa di dalam ANOVA ini kita sebenarnya menghitung ada 9 perhitungan, ya, 3 dari SS, 3 dari DF, 2 dari variance between dan variance within, dan 1 dari F ratio. Ya. Kalau masih bingung nggak apa-apa, ya nanti setelah ini mungkin akan lebih jelas. Di sini skema ini bagus ini saya bilang. Jadi kalau kita lihat di ANOVA itu ya namanya tuh total variability itu ada 2 macam, between treatment dan within treatment. Between treatment ini terdiri dari systematic treatment effect, ini kalau ada ya, kalau dia signifikan berarti ini pasti besar sekali angkanya. Lalu yang kedua error yang saya katakan tadi. Jadi selalu yang namanya random unsystematic factor ini adalah error. Lalu ada juga komponen yang kedua yaitu within treatment, ya. Within treatment ini semuanya ini adalah error. Ini yang saya sebut tadi dengan nama bawaan si partisipan tadi. Jadi ingat aja nih komponennya. Jadi konsepnya ANOVA selalu seperti itu. Ada 2 komponen, yaitu komponen between dan komponen within. Nah, ini skema ini harusnya sangat membantu. Kalau kalian perhatikan di sini, yang menarik itu sebenarnya ketika kenapa saya berikan ini arrow di sini, panah. Ya, panah ini, kenapa diberikan panah? Sebenarnya kalau tabel ini lebih mudah kalau kita lihat tuh dari bawah ke atas. Jadi ini sebenarnya prosesnya. Jadi sum of square. Jadi yang pertama tuh kita hitung sum of square di sini total. Total itu adalah between tambah within. Jadi si total itu terdiri dari ini. DF juga gitu. Total ada between, within. Nah, setelah kita punya nilai ini, barulah kita bisa mencari variance dari 2 komponen tadi. Variance between dan variance within. Variance between itu adalah sum of square between dibagi dengan DF. Ya, variance itu kan rumusnya SS bagi DF gitulah intinya kan. Kalau dia between ya kita bagi yang between, kalau yang within kita bagi dengan within. Nah, sementara F ratio ini adalah variance between dibagi dengan within. Selalu seperti ini, between dibagi dengan within. Ya, ini harus ada di kepala kalian. Ya, harus tertanam di kepala kalian ketika kalian belajar yang namanya ANOVA. Sekali lagi, yang seperti ini lebih mudah kita lihat dari bawah ke atas. Ya, kalau saya lihatnya tuh dari bawah ke atas. Nah, terus ada yang menarik tuh dari distribusi F. Yang menarik apa? F ini tadi, kalau kita lihat, ini kan F. F itu adalah perbandingan varians. Ya. Kalau kita balik lagi ke konsepnya, varians itu sendiri apa? Varians itu adalah sum of square dibagi dengan DF. Ya. Sekali lagi ya, saya ulang ya, sum of square. Sum of square. Sum of square adalah
Ini artinya adalah bilangan yang sudah kita square-kan, yang kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Jadi sum of square ini nilainya pasti positif. DF juga pasti positif. Bilangan positif kamu bagi dengan positif, pasti positif. Begitu juga di sini, ini juga pasti positif. Dua bilangan positif kamu bandingkan, maka F rasio ini pasti positif. Itu yang mau dikatakan di sini, ya. Yang di slide berikutnya, itu yang mau dikatakan. Jadi nilai F rasio itu atau distribusi F itu tidak seperti distribusi Z atau distribusi T. Kalau distribusi Z dan distribusi T, dia kan kayak lonceng terbalik itu ya, ada kiri, ada kanan, tengah-tengahnya 0, yang kiri negatif, yang kanan positif. Nah, di distribusi F, hal seperti itu tidak berlaku. Karena nilai F rasio itu pasti selalu positif. Ya, jadi kita bandingkan numerator dan denominatornya itu selalu positif gitu. Ya, jadi itu konsepnya kenapa dia positif ya, karena dia perbandingan sum of square tadi. Lalu kemudian ini juga saya sudah pernah mengatakan bahwa varian kalau sampelnya besar ya, sebentar. The variant for a large sample. Oke, kalau sampelnya besar maka ya dia miriplah dengan populasinya ya. Ini kita lewatkan aja. Very large DF, F ratio. Oke. Jadi kalau nilainya sekitar 1, ya boleh kita katakan sebenarnya yang mau kita bandingin adalah hal yang sama. Oke, ya di sini. Ini adalah formula yang ada di sum of square. Ya. Nah, kita lihat masing-masing ya. Yang paling gampang itu ini, sum of square within. Sum of square within treatment ini adalah jumlah sum of square pada masing-masing treatment. Jadi kalau kita punya 3 kelompok, ya, kita punya 3 kelompok, berarti di sini ada sum of square-nya, sini juga ada sum of square, sini ada sum of square. Sum of square within ini adalah jumlah dari ini. Jadi kamu tinggal tambahkan aja udah ketemu yang namanya sum of square within. Nah, yang agak repot sedikit ini adalah sum of square between. Ya, sum of square between. Sum of square between ini adalah jumlah dari, ini sigma ya. Treatment kuadrat dibagi N dikurang general kuadrat dibagi N. Sorry, ini bukan treatment bacanya, total. Artinya, ini sigma ya. Sigma itu jumlah. Kalau kita punya 3 kelompok di sini, kalau kita punya 3 kelompok, artinya yang kita jumlahkan apa? Total kelompok 1 dikuadratkan dibagi dengan N1. Tambah total kelompok 2 kita kuadratkan, kita bagi dengan N2. Ditambah dengan total kelompok 3 kita kuadratkan, kita bagi N3. Ini kalau kita punya 3 kelompok. Dikurang dengan general kuadrat. General kuadrat ini berarti itu kan berarti dia sama dengan kayak gini ya. T1 tambah T2 tambah T3 dibagi dengan N. N besar. N besar itu apa? Ingat kalau saya sudah besar berarti dia total gitu ya nih. Jadi ini berlaku untuk ANOVA ya, independen. Ya, N-nya setiap kelompok bisa berbeda. Kalian bisa langsung gunakan formula ini. Nah, SS total, sum of square total, kita bisa gunakan formula ini. Sigma X kuadrat dibagi dengan G kuadrat bagi N. Ya, formulanya agak mirip dengan ini. Nah, terus, ya,
Ini kalau X kuadrat kan berarti masing-masing skor tuh kita kuadratkan lalu kita jumlahkan gitu ya. Nanti kita lihat nanti di contoh. Nah, nilai ini jadi nanti nilainya tuh harus klop gitu ya. SS total itu harus sama dengan SS between tambah SS within. Nanti kita lihat nanti di contoh ya. Mungkin agak ribet memang hitungan ANOVA ini. Jadi saya coba pelan-pelan dah. Kalau DF ya. DF kalau saya lebih gampang ini jelasinnya DF treatment dulu. DF between maksud saya between. Kalau saya punya 3 kelompok tadi, ingat bahwa kalau saya punya 3 kelompok berarti levelnya 3 ya kan? Jadi K-nya 3. Nah, DF between ini berarti K kurang 1, 3 kurang 1, 2. Nah, yang paling gampang dihitung juga nih DF total. DF total berarti total seluruh partisipan kita kurang dengan 1. Ini juga simple. DF within. DF within treatment sebenarnya konsepnya sama dengan sum of square within treatment. Sum of square within treatment berarti itu adalah jumlah sum of square pada masing-masing treatment. Di sini juga sama. DF within treatment berarti jumlah DF pada masing-masing treatment. Kalau misalkan di sini saya sebut aja nih N1, N2, N3 gitu ya. Berarti DF within ini adalah N1 kurang 1 ditambah dengan N2 kurang 1 ditambah dengan N3 kurang 1, ya kan? Jadi N1 tambah N2 tambah N3 kurang 3. Nah, kita tahu bahwa N1 tambah N2 tambah N3 ini adalah N besar, N. 3 ini adalah level. Ya, kalau kita kurangkan sampai 3 kali karena levelnya 3, berarti ini kan menjadinya seperti ini. Jadi inilah formula yang dijadikan formula untuk DF within treatment. Secara konsep sebenarnya sama saja. DF within treatment itu adalah jumlah DF pada setiap treatment. Jadi setiap treatment, setiap kelompok itu kan punya DF-nya sendiri-sendiri. Ya tinggal kamu jumlahkan udah beres. Nah, terus yang penting juga bahwa DF total itu merupakan ya harus klop nanti. DF total itu merupakan jumlah dari DF between ditambah dengan DF within. Sebentar, saya clear dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita ingat lagi formula tentang mean square atau variance. Ya, mean square dengan variance sama. Variance itu sum of square dibagi DF. Jadi formula ini harus tahu ya. Kalau kamu belajar ANOVA, ini harus di luar kepala ini. Sebenarnya nggak tepat juga ya saya katakan di luar kepala. Kalau di luar kepala kita nggak tahu ya, harus ada di dalam kepala ya. Variance adalah SS dibagi DF. Lalu yang namanya F ratio ini adalah variance ya. Mean square ini variance ya sama variance between dibagi dengan variance within. Ini konsepnya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Ya. Tadi contoh soalnya udah kita singgung tuh. Contoh soalnya adalah ada 3 metode orang belajar untuk mempersiapkan ujian. Ada yang membaca ulang, ada yang prepare dengan menjawab menjawab pertanyaan, ada yang ya meng-create sendiri pertanyaannya terus cari tahu jawabnya gitu. Nah, ini adalah skor-skor yang didapat dari masing-masing metode itu. Ya, pada partisipan.
Nah, yang seperti ini kan partisipannya independen. Ya, ada yang suka dengan metode ini, metode 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. N1 ini adalah banyak partisipan di sini, N2 banyak di sini, N3 banyaknya sini, sama-sama 6. Kalau banyak partisipannya tidak sama, tidak masalah ya. Formula yang kita gunakan tetap sama. Total atau sigma X, ini total 1 jumlahkan 30, total 2 54, total yang ketiga 60. Ini minnya rata-rata 5, 9 dan 10. Lalu ada yang namanya sigma X1 kuadrat. Ini berarti 4 tambah 9 tambah 64 tambah 36 tambah 25 tambah 36 dan seterusnya ini. Jadi kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan dan seterusnya. Ini sum of square ya. Sum of square-nya. Kemudian ini N besar berarti ini kita totalkan 6 tambah 6 tambah 6. Di sini G, berarti T1 tambah T2 tambah T3, ini 144. Levelnya ada 3, sigma X kuadratnya 1324. Ya, 1324. Sebentar. Nah, di contoh ini kita lihat ada 3 kelompok ya tadi ya. Sebentar. Sorry. Ya, 3 kelompok. Jadi ini hipotesisnya ya seperti yang kita lihat tadi. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ini untuk H0-nya. Untuk alternatif baiknya buat seperti ini saja, nggak usah pakai notasi ya. Cukup kalian tulis saja bahwa paling sedikit ada 1 treatment yang berbeda. Kemudian sebentar nih. Nah, sekarang untuk step yang kedua. Step yang kedua kita menentukan batasan daerah keriting. Ini bentuk dari distribusi F. Tadi saya sudah jelaskan bahwa distribusi F ini nilainya selalu positif. Jadi kita gambarnya dari sini ya. Kalau ini daerah ini yang kita sebut dengan nama kuadran pertama. Jadi letaknya cuma di kuadran yang pertama. DF between treatment-nya 2, karena treatment-nya semuanya ada 3. 3 dikurang 2. DF within-nya 15. Nanti kenapa 15 kita lihat ya di belakang ya. Jadi F rasionya kita lihat tabel untuk 5% batasnya 3,68. Untuk 1% ini. Ya, kita lihat nih berikutnya ada di sini. Ini penjelasannya nih. Ini tabel distribusi F. Bisa kalian lihat di bagian appendix di buku di belakang ya. Saya lupa appendix berapa begitu. Nanti lihat sendirilah, pokoknya tabel distribusi F. Nah, lihat di sini, ini dia tergantung dari degree of freedom, numerator. Jadi ini DF numerator, ini DF denominator. Ya, jadi kalau kita punya 3 level, berarti numeratornya DF-nya 2. Ya. Denominatornya ini DF-nya, nanti dari mana datang 15 nanti kita lihat ya. Ini cara lihat tabel dulu. Ini ada 2 angka di sini. Ya, di bagian keterangan di tabel itu dia beri keterangan bahwa yang di bold ini katanya ini adalah yang 1%. Yang tidak di bold ini yang 5%. Jadi ini yang untuk alpha level 5%, yang di bawah ini untuk 1%. Makanya gambarnya seperti tadi ini nih. Ya, gambar seperti ini 5%, batas kritiknya 3,68. Kalau gunakan 1%, 6,36. Dalam contoh soal kita ini, kita akan gunakan yang 5%. Jadi kita pakai yang 3,68. Kemudian, nah, kita lihat ke ini, SS. Ya. SS ini sum of square, ada 3 ya. Sum of square total, sum of square between, sum of square within. Ya.
Ini yang pertama kita cari dulu yang namanya sum of square total sum of square. Ya, jadi SS-nya total. SS-nya total, kita gunakan rumus ini. Jadi kita tinggal pakai formula aja nih, masukkan formula SS-nya ini. X square, tadi udah ada angkanya, ya. S-nya kita squarekan dulu, baru kita jumlahkan. Dikurang dengan general, ya. Ini sigma S ini sama dengan general, ini sama ya sebenarnya ya. Kalian udah harus tahu ini notasinya. General ini berarti semua skor kita jumlahkan, totalnya baru kita kuadratkan. Lalu kita bagi dengan N. Ini kita dapat hasil seperti ini. Ini SS totalnya jadinya 172. Ya, tolong dicek lagi. Ini ada di buku. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kita menghitung SS within. SS within ini adalah jumlah SS dalam masing-masing treatment. Ya, jumlah SS dalam masing-masing treatment. Nah, kita lihat ini di soal kita ini kebetulan dia udah kasih tahu. Kelompok 1 SS-nya sama square 24, 34, 30 seperti ini. Jadi ini tinggal kita jumlahkan. Kalau belum tahu ya udah kamu cari, masukkan ke dalam rumus sum of square. Saya udah nggak bahas lagi ya, itu ada di apa? Ada di statistik dasar. Saya harap udah tahu lah. Lalu untuk jadi kita udah hitung total, SS total, lalu kemudian kita udah hitung juga SS-nya within. Kemudian yang harus kita hitung adalah SS-nya between. Nah, dari sini kita punya dua cara tuh menghitung SS-nya between. Yang pertama, ingat konsep ya, ingat konsep ini ya. Saya tulis saja deh daripada saya balik lagi ke slide tadi. Yang namanya total itu terdiri dari dua, yaitu between dan within. Jadi between adalah total kurang within. Jadi kalau kamu mau cari SS-nya between, kamu bisa pakai SS total kurang SS-nya within. Nih, dapat angkanya nih. Atau kalau enggak, ya pakai formula ini alternatif yang kedua. Ini, ya. Nih, sebentar saya balik ya. Kita lihat, ini kan berarti kan T1-nya, sebentar agak-agak repot ya. T1-nya berarti kan 30, T2-nya 54, T3-nya 60 gitu ya. Coba kita cek. Benar nggak di tabel tadi? Ini sengaja saya nggak hapus. Nah nih, T1-nya 30, T2-nya 54, T3-nya 60. Benar ya? Nah, ini dia. Masukkan ke sini. Ini tadi kan sigma T kuadrat dibagi N. Tadi saya udah tuliskan sini. Bentar, saya coba saya tuliskan lagi deh, biar lebih jelas. Jadi yang ini ya, ini sama dengan T1 kuadrat dibagi N1 tambah T2 kuadrat dibagi N2 tambah T3 kuadrat dibagi N3 gitu. Nah, sehingga ini dapatnya. N1, N2, N3 kebetulan dalam contoh soal kita ini sama N-nya. Jadi ini semuanya 6. Kalau nggak sama, misalkan N2-nya 5, ya udah nih bagi 5 gitu, beres. Ya, nah ini kita ketemu angkanya 84. Ini sama dengan ini. Jadi mau pakai cara yang di atas, mau pakai cara yang di bawah sama. Mungkin untuk yang pertama, baiknya kalian gunakan saja alternatif yang kedua, terus gunakan angka 84 yang kalian dapat di alternatif yang kedua ini untuk memeriksa benar nggak 84 ini adalah 172 kurang 88. Kalau sama ya berarti semua SS yang sudah kamu hitung itu pasti benar gitu.
Jadi kalau kita hitung dengan ini hasilnya klop, ya berarti ya semua sudah kita hitung itu pasti benar, gitu aja. Berikutnya, nah setelah SS ya, ini nih sebenarnya baliknya nih agak jauh nih. Sebentar saya mau balik ke sini nih. Nah, yang ini nih tadi nih, saya katakan ini kan lebih gampang lihatnya dari bawah ke atas. Jadi ini proses yang pertama nih kita ngitung SS. Setelah kita ngitung sum of square, kita ngitung DF. Ya, jadi balik lagi ya. Agak banyak memang bahannya yang ANOVA ini. Tadi SS sudah, sekarang nih saya hitung DF. DF pun ada 3. Ada DF total, ada DF total, ada DF within, ada DF between. Ya, ini formulanya saya tuliskan di sini. DF total ini N kurang 1, 17. DF within ini adalah jumlah DF pada masing-masing treatment. Tadi dalam setiap kelompok N-nya kan 6. N-nya 6, sama semuanya. N1, N2, N3 sama-sama 6. Berarti masing-masing kelompok DF-nya 5. Jadi DF within itu adalah 5 tambah 5 tambah 5, 15. Atau kamu bisa gunakan formula ini, N kurang K. N-nya ini 18, K-nya 3 gitu, sama. Ya. DF between treatment ini yang paling mudah kita hitung. Ya, DF between treatment adalah levelnya dikurang 1, jadi 2. Nah, kalian lihat ini 17 sama dengan 15 tambah 2. Ini harus klop. Kalau ini sudah klop, berarti semua nilai DF yang kamu hitung itu ya nilainya sudah benar gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini berarti kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, ini mau balik lagi ya ke slide berapa sih tadi itu? Ada Nah, ini berarti SS kita udah hitung, DF kita sudah hitung, berarti kita berikutnya hitung nilai ini variance. Variance kita hitung variance dari 2 komponen, yaitu variance between dan variance within. Nanti setelah ketemu variance baru kita hitung F ratio. Ya, jadi nah, ini kan sudah. Sekarang berikutnya kita hitung variance untuk mencari F ratio. Nah, variance formulanya begini kan? Nah, variance itu ada 2, ada variance between nih. Berarti SS between bagi DF between. Ya ingat ya, kalau between ya pasangannya between, jangan ditukar-tukar. Lalu kita hitung variance within, kita dapat nih. Setelah kita dapat ini, baru kita hitung yang namanya F ratio. Ya, variance dengan mean square itu sama ya. Ya, variance dengan mean square itu sama. Nah, kita dapatlah ini angkanya 7,16. Jadi ini adalah F yang kita hitung. Jadi nilai F itu ada 2. Ada nilai F kritik yang kita dapat di step yang kedua ini. Dengan 5% kita dapat 3,68. Dan ada nilai F hitung ini 7,16. Ya. Nah, untuk membuat kesimpulan kita gunakan ini nanti. Tapi sebelum kita sampai kesimpulan, dalam uji ANOVA, ya, gini, ketika sudah kita hitung gitu ya, hasilnya hitungan kita harus kita buatkan tabelnya seperti ini, harus. Ya, bahkan ini tabel ini biasanya juga ditampilkan di reporting ya, yang di reporting yang di sini nih saya nggak copy lagi tadi ya, kalian bisa tinggal pindahin. Nah, pokoknya ini harus ditulis begitu. Ini SS between, within, kemudian DF ya. Ini sum of square, between, within. Ini kalau kita jumlahkan kita dapat angka ini.
Ini DF, between, within. Lalu kita jumlahkan, kita dapat ini. Variance ini adalah ya MS atau variance itu sama dengan SS dibagi DF. Jadi ini kita dapat 42, ini kita dapat dari 84 bagi 2. 88 bagi 15, ketemu ini. F ratio kita dapat dari ini, variance between dibagi dengan variance within. Kita dapat angka 7,16. Jadi tabel ini ada logikanya ya. Total, yang punya total itu cuma SS dan DF. Variance jangan ditotal ya. Nggak bunyi itu variance between, kalian total dengan variance within nggak bunyi nanti. Jadi yang punya total cuma ini aja. Ya, di sini untuk F ratio. Kemudian next. Nah, ini tadi kan kita udah dapat nih 7,16. Lalu bagaimana cara kita membuat kesimpulan? Ya, kalau di sini 3,16 berarti 7, berapa sih tadi? Sorry saya lupa lagi. 7,16 ya. Oke, 7,16 tadi adanya di sini nih. Jadi kalau gitu kesimpulan yang bisa kita buat karena dia terletak di daerah kita mereject H0 ya 7,16, maka H0-nya ditolak. H0-nya ditolak berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti paling sedikit ada satu min sampel, paling sedikit ada satu min populasi yang berbeda. Ya, paling sedikit ada satu min populasi yang berbeda. Jadi gini ya, agak panjang memang ini materinya. Udah ngomong 1,5 jam belum selesai juga ya, nggak apa-apa. Nah nih, pelan-pelan aja. Ada 3 treatment kan, treatment 1, treatment 2, treatment 3. Tadi H0-nya kan begini, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sekarang H0-nya di reject. H0-nya di reject berarti berlakulah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif berarti paling sedikit ada satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Apakah mu1 berbeda dengan mu2, mu3? Atau mu2, mu3 ini sama gitu, yang berbeda cuma mu1? Atau cuma mu2 yang berbeda? Atau mu3 yang berbeda? Atau tiga-tiganya berbeda? Nggak tahu. Yang jawabnya di sini belum tahu. Yang kita tahu apa ketika kita buat kesimpulan ini? Yang kita tahu adalah bahwa paling sedikit ada satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda belum tahu. Ya, jawabannya belum tahu. Nanti makanya ada yang namanya uji post hoc. Uji post hoc itu untuk mencari tahu yang mana yang berbeda setelah kita tahu ini signifikan ya, ketika H0, ketika uji hipotesisnya signifikan ya. Jadi ketika dia signifikan, kita hanya tahu bahwa ada satu, paling sedikit ada satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda belum tahu. Harus kita cari tahu dengan melakukan uji post hoc, gitu maksudnya. Tapi sebelum kita ke uji post hoc, kita ingat di t-test dikatakan ketika kita mereject H0, kita harus mencari yang namanya effect size. Ya, effect size di ANOVA. Ya, kalau di t-test itu kita memakai ada 2 ya waktu itu ya, R² sama D Cohen. Kalau di sini kita memakai namanya ya ini effect size, formulanya seperti ini. SS between dibagi dengan SS total, tapi notasinya ini nih R² maksudnya ya. Ini kadang-kadang nih di copy di apa? Di PPT ini suka turun ya. Sudahlah, ini mungkin atau saya salah ketik mungkin bisa jadi. Maksud saya ini R². Nah, effect size di ANOVA itu kita lambangkan dengan ini, namanya eta square. Ini cara tulisnya kayak huruf N, tapi ini yang satu kakinya lebih panjang gitu ya, eta square bacanya. Jadi effect size itu kita beri notasi dengan nama eta square.
Cara hitungnya ini SS between dibagi dengan SS total. Sudah ada sebenarnya ya angkanya, tinggal kita bandingkan aja. Ini kita bandingkan, ini tadi 84 dibagi 172 berarti efek size-nya 48,8%. Jadi nilai signifikansi itu kan ada perbedaan, paling sedikit ada satu yang berbeda. Perbedaan itu ya perbedaan yang karena treatment itu besarnya 48,8%. Nah, ini reporting di ANOVA itu selalu memuat data deskriptif seperti ini, lalu kemudian ini saya buat singkat saja nih kemarin nih analisis varians, ini nilai DF di sini berarti ini DF between ya, ini DF between, ini DF within-nya, ini F yang kita hitung lebih kecil dari 5%, ini menunjukkan dia signifikan, lalu nilai effect size-nya kita tuliskan. Ya. Ini kurang lengkap, ini sekali lagi saya katakan harusnya tabel itu juga di copy di sini ya, yang tabel yang SS apa tadi between itu kita mulai between ya pokoknya yang tadi lah yang sudah saya katakan tadi sama total sini SS ini DF sini varians ya lalu di sini nanti nilai F ratio ini ditulis nih di sini. Kalau kita membuat reporting, tapi ya sudah. Kalau kalian kerjakan ujian, ya kalau sudah buat tabelnya di sana, di sini nggak usah di-copy lagi lah, ya buang waktu. Nah, sekarang ada yang namanya uji post hoc. Uji post hoc ini apa? Uji post hoc ini kita lakukan apabila, ya. Jadi kapan kita pakai uji post hoc? Kalau dia lebih dari 3 kelompok. Itu yang pertama. Jadi ada dua, bukan dua ya. Kapan orang pakai uji post hoc? Yang pertama adalah kalau dia lebih dari 3 kelompok dan signifikan. Ya, lebih dari 3 kelompok dan signifikan. Karena ketika dia lebih dari 3 kelompok hasilnya signifikan, kita hanya tahu bahwa paling sedikit ada satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda belum tahu. Nah, kita mencari tahunya dengan yang namanya uji post hoc. Ya, uji post hoc. Nah, uji post hoc ini ada 2 macam nih di sini. Yang pertama ini namanya kita lihat dulu. Ini namanya ujinya pakai 2K, ya. 2K honestly significant difference, HSD. Ya. Nah, ada 2K, ada CV. Ini ada 2K nanti di belakang ini ada CV. Nah, apa perbedaannya? Atau kapan memakai 2K, kapan memakai CV? Kita memakai 2K apabila ini yang penting. Sampel size-nya N-nya sama pada setiap treatment. Pada saat itulah kita bisa memakai 2K. Pada dasarnya 2K ini lebih sederhana daripada CV. Daripada metode CV. Kalau CV kelompoknya N-nya itu berbeda. Kalau N-nya berbeda nggak boleh pakai 2K, harus pakai CV. Ya. Tapi kalau N-nya sama, kamu mau pakai CV boleh. Ya, jadi di sini di buku Grapheter ini dia menyajikan ada 2 model, cuman 2K dan CV. Sebenarnya kalau kita belajar lagi nih statistik ya, ada banyak orang sebenarnya yang menawarkan bagaimana caranya melakukan uji post hoc. Tapi untuk kita ada belasan sih ini, kita nggak pelajari semuanya, kita hanya pelajari 2 saja dalam 2 kondisi. Ya, kondisi pertama kalau N-nya sama, kita pakai 2K, boleh juga pakai CV. Tapi kalau N-nya berbeda antar kelompok, kita harus memakai CV.
tidak boleh pakai 2K. Ya, jelas ya. Nah, untuk memakai 2K, ya, untuk memakai 2K, kita harus lihat dulu nih ada tabel. Ini alfa ya. Ini alfa. Jadi di tabel key itu kalau nggak salah appendix B5, nanti dilihat sendiri di buku ya. Lalu pakai DF within dan pakai nilai K. Lalu tinggal masukkan root-nya variance within dibagi dengan N. Ini adalah batas kritiknya. Ya, ini adalah batas kritiknya. Ini yang rumusnya 2K. Ya, ada 2K, ada CV. Di sini dikatakan ya CV itu lebih powerful. Kenapa lebih powerful? Ya, kalau CV kamu membuat hitungannya tuh benar-benar satu-satu. Kalau yang CV itu kamu hitungnya satu-satu. Kalau 2K ini kamu ngitung nilai HSD ini aja, ini udah bisa untuk seluruhnya sekaligus gitu. Ya, kita lihat ya contoh ya. Ini contoh. Ini saya ambil nih tabel yang tadi nih, saya pindahkan lagi. Jadi kita masih gunakan data yang sama. Tadi kan ini signifikan. Lalu nih saya coba pindahkan ke sini. Ini kalau kita masukkan ke rumusnya HSD ini key. Jadi ini tergantung dari alpha level, kemudian nilai DF within dan nilai K. Kita lihat di tabel, kita ketemu angka ini 3,67. Nanti tolong cek ya, cek tabel ya. Kalau nggak salah appendix B5 di belakang dibagi dengan variance within ya nih 5,87 dibagi dengan N. Kan N-nya sama. Kita dapat batas kritiknya adalah 3,63. Jadi oke, ini gampang sih, cuman tinggal lihat tabel sebenarnya. Nih, kita dapat ini. Lalu kita punya datanya kan seperti ini. Ini ada min-nya nih. Min 1, kelompok 1, 5, kelompok 2, 9, kelompok 3, 10. Sebenarnya yang mau dikatakan apa di sini? Kita lihat, treatment yang pertama, saya sebut yang pertama aja ya, ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Treatment 1 dengan treatment 2 ini signifikan berbeda. Kenapa signifikan berbeda? Perbedaannya ini 4. 4 ini yang kita hitung itu lebih besar daripada 3,63. Jadi ini adalah batas kritiknya. Kalau lebih besar dari ini perbedaannya, berarti perbedaannya itu signifikan. Jadi 1 dan 2 ini signifikan, bedanya 4. 1 dan 3 ini signifikan, bedanya 5. Tapi 2 dan 3 ini tidak signifikan, karena bedanya cuma 1. Ya, 2 dan 3 tidak signifikan, perbedaannya cuma 1. 1 itu lebih kecil dari ini. Jadi dari sini bisa saya simpulkan bahwa kan 1, 2 berbeda. 1 dengan 3 berbeda. 2 dan 3 tidak berbeda. Ya, ini sama. Secara statistik ini sama. Jadi kalau gitu yang sungguh berbeda di sini adalah yang pertama. Yang pertama ini berbeda dari yang lainnya. Tadi kan dikatakan paling sedikit ada 1 yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Menurut Tuke, yang berbeda adalah metode yang pertama. Yaitu ketika kamu ujian, kamu membaca, dan kamu baca lagi. Ya, hasilnya berbeda dari yang lainnya. Saya tidak katakan lebih baik ya. Kalau dilihat nilai min-nya di sini 5, ini 9, ini 10. Jelas ini kalau dilihat dari segi skor, ini lebih baik. Saya cuma mengatakan dari sini adalah yang berbeda adalah metode yang pertama. Ya. Metode kedua dan ketiga ini sama. Kalau kita katakan mana yang lebih baik, ya lebih baik metode 2 dan 3. Paling baik metode 3 sih. Kalau kita lihat rata-ratanya gitu ya. Kalau berdasarkan rata-rata. Tapi di sini kan kita mau lihat yang mana yang berbeda gitu ya kan. Kemudian nah, ini metode CV. Metode CV ini agak sedikit lebih complicated. Ya, sedikit lebih complicated. Kita lihat CV ini dia menggunakan nih K-nya nih
dari original data nanti kita lihat aja ya. DF-nya, DF numeratornya selalu kita gunakan K-1. Ya, tapi kita gunakan nih dari sini ya, kita lihatlah berikutnya. Jadi untuk prosedur CV ini kita harus gitu ya, kita require a spread. Jadi kita harus hitung tuh SS between, MS between, variance between, F ratio untuk yang mau kita bandingkan. Jadi di CV ini overall study to determine the F between, ya between-nya nanti yang mana gitu. Yang error, ya kalau error ini itu overall ANOVA to compute F ratio. Nanti kita lihat errornya kita gunakan yang mana. Misalkan ini contoh, ini A, B, C. Kita ambil contoh B dan C nih. Treatment B dan C, ya treatment 2 sama 3. Kemudian kita mau lihat 2 dan 3 ini berbeda apa tidak. Menurut CV. Jadi between-nya karena ini 2 dan 3, ya between-nya cuma 2 dan 3 nih. Kita hitung lagi loh. Ya, ini bukan SS between overall, bukan, tapi between B dan C kita hitung. Kita dapat SS between-nya 3. Tapi DF between, nah untuk DF ini kita pakai seluruhannya 3 minus 1. Ya, untuk DF gini kita pakai overall semuanya gitu. Jadi variance between adalah 3 dibagi 2, ya. Kenapa ini enggak pakai yang ini? Maksudnya gini loh, kan kita kan cuma cari B dan C, beda B dan C. Kenapa between-nya enggak 2 kurang 1? Kalau kamu 2 kurang 1, ini selalu nanti di sini hasilnya 1 kan? Nah, kalau menurut CV, ya, saya juga enggak tahu ini kenapa. Ini kan CV yang mencoba, kalau mereka menemukan formula ini berarti mereka punya riset sendiri, punya apa namanya, mereka udah simulasi lah panjang lebar, sudah dipublikasikan dan orang percaya begitu. Ya, kita di sini bukan dalam rangka membuktikan formula, enggak. Kalau kita membuktikan formula nanti ya kita masuknya ke jurusan matematika begitu ya. Kita di sini mengaplikasikan apa yang ditemukan oleh CV. Jadi CV memakai seperti ini, DF-nya itu overall. Jadi kalau kita punya misalkan 5 treatment, kita cuma mau lihat perbedaan antara 2 treatment, ya tetap di sini DF-nya 5 kurang 1 gitu. Ya, semoga paham ya. Jadi di sini 3 dibagi 2, ini 1,5. Kalau yang within, nah kalau yang within, ini kita tidak hitung lagi within-nya. Kita lihat yang ada di tabel. Jadi yang kita hitung tuh sebenarnya yang ini doang nih. Sorry, itu kurang pas ya garisnya ya. Yang kita hitung tuh sebenarnya yang ini. Yang lainnya tuh kita ambil dari tabel. DF between ambil dari tabel, ya. Variance ya karena ini kita hitung, nah ini jadi ngefek kan. Ya, variance within kita ambil dari sini. Sekarang F rasionya berarti ya kita bagilah 1,5 kita bagi dengan within 5,87 nih kita dapat ini. Sekarang kita lihat nih critical value untuk F ini 3,68 ya, DF-nya 2,15 ya, 2 berarti kan ini between, ini within ya. Karena between DF-nya ini sama ya berarti ini kita bisa sama pakai ini 3,68. Jadi dia tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena batas kritiknya 3,68. Sementara yang kita hitung 0,26. Gitu. Jadi ini hasil ini menunjang hasilnya 2K tadi ya, bahwa B dan C ini tidak signifikan. Jadi di slide ini saya hanya memberi contoh untuk treatment B dan C ya, yang perbedaannya kecil di sini.
Yang perbedaan kecilnya tidak signifikan. Nah, nanti ini nanti teorinya dibaca lagi ya. Jadi apa? The CV post hoc, the CV most inter saya. Ya, intinya sebenarnya itulah ya, bahwa CV ini ya most likely type 1 error dan seterusnya. Jadi memang kalau di CV ini kan kamu ngitungnya satu-satu gitu. Memang ada faktornya kalau kamu ngitung lagi A dan B, ya nanti ada lagi type 1 error A dan C atau type 1 error. Tapi ya kelebihannya dari CV ini adalah kita bisa menghitung untuk N-nya yang berbeda. Ya di 2K ini nggak bisa. 2K ini hanya kalau N-nya sama. Ya, N-nya sama kita pakai 2K. Tapi kalau N-nya berbeda kita pakai CV. Lalu ada dampak type 1 error, ya apa boleh buat, kan nggak bisa dipakai kalau itu. Kalau N-nya berbeda, kita nggak bisa paksa pakai 2K gitu maksud saya ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat apa hubungan antara ANOVA dengan apa distribusi F sebenarnya. Apa hubungan distribusi F dengan distribusi T? Ternyata menarik juga ini. Ternyata hubungannya ini F rasio itu sama dengan apa nilai yang ada di distribusi T kita kuadratkan ya. Kita lihat ya, ini berdasarkan ini kita lihat. Ini contoh. Nah, ini kita lihat ini ada distribusi T, DF-nya 18, F rasio. Kalau dia 5% ya, DF-nya 18 diuji T, nah kita dapat nih angkanya min 2 plus minus 2,101. Tapi di uji F ya, uji F berarti karena ini kalau uji T kan kita cuma bandingkan 2. Ya, jadi dalam kasus ini kita bandingkan untuk yang levelnya 2 gitu kan ya. 2 kelompok. Karena uji T kan 2 kelompok. Kalau di sini 2 kelompok, berarti kita compare-nya dengan di sini 2 kelompok juga. Berarti ini 1 ya kan? 1,1 berarti ini maksudnya ini treatment, between treatment. Ini within treatment. Ya, DF within treatment. Nah, kalau ini kita gunakan di apa? Di F rasio. Ini sorry nih, ini harusnya maksudnya gini ya, square ya, saya ralat ya. Turun lagi tuh angkanya. Kita dapat nih 4,41. Ternyata 4,41 ini adalah nilai T tadi kita kuadratkan gitu. Jadi ada hubungannya antara ini, antara uji T atau antara distribusi T dengan distribusi F. Nah, sekarang pertanyaannya. Boleh nggak ya kalau kita punya 2 kelompok, tapi kita gunakannya uji F gitu? Jawabannya apa ya kira-kira? Kalau kita punya 2 kelompok, boleh nggak kita gunakan uji F? Kita nggak mau tuh gunakan uji T. Jawabnya boleh. Ya, bisa seperti itu. Cuman kalian lihat aja nih, uji F hitungannya lebih complicated gitu ya. Jadi kalau ada 2 kelompok, ya biasanya orang gunakan uji T, jauh lebih simple. Kalau maksakan gunakan uji F boleh. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, boleh nggak kalau saya punya 3 atau 4 kelompok, saya paksakan gunakan uji T? Ya jawabnya ya sebab dianjurkan tidak gitu ya. Kenapa? Yang pertama, secara hitungan akan kompleks sekali ya. Kalau kita punya 4 grup, tadi kita udah simulasi, kita paksakan uji T, kita punya 10 uji hipotesis. Ya siapa yang mau ngerjakan 10 uji hipotesis? Sudahlah kita kerjakan 10 kali uji hipotesis dengan uji T, hasilnya malah type 1 error-nya meningkat secara eksponensial ya menjadi 40%. Jadi sangat-sangat tidak disarankan. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi. Apa asumsi dari ANOVA ini?
Asumsinya sebenarnya udah tahu ini kalian, saya cuma mengingatkan lagi ya. Observasi within ya. Jadi antar partisipan itu independen. Ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Ini ada X1, ada skor 2 dan skor 3. Yang dimaksud dengan ini adalah skor orang pertama tidak ada hubungannya dengan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini skornya yang independen. Observasinya yang observasi within itu independen. Ini yang masuk di sini. Yang kedua, the population from. Jadi dia dari datanya berdistribusi normal. Jadi ada kalau ada 3 kelompok, yang ini normal, yang ini distribusi normal, dan juga distribusi normal. Yang ketiga, asumsinya varian kelompok 1 sama dengan varian kelompok 2 sama dengan varian kelompok 3. Itu homogeneity of variance. Ini perluasan dari t-test. Saya kira harusnya terbayang. Kemudian, nah, sebenarnya saya punya beberapa soal, tapi ini kayaknya juga rekamannya sudah 2 jam, nanti lama uploadnya. Kita latihan dulu ini satu soal, ya. Saya coba beri contoh di sini. Kalian bisa baca dulu sebentar soalnya, kemudian kita coba jawab. Nanti kalau diperlukan, ya, ketika kita masuk di kelas online, kita bisa latihan lagi beberapa soal, atau nanti bisa di capture dari nanti saya berikan aja. Tapi saya cuma mau jawab satu soal ini aja sekarang. Saya mau beritahu cara jawabnya yang paling gampang gitu ya. A researcher conduct an experiment. Nah ini catat dulu nih for treatment. Kalau saya kayak gitu tuh saya tulis dulu K-nya 4. Nah, sampelnya ini enak nih. Jadi N-nya sama semuanya 6. Kalau enggak sama ya kita catat lah N1, N2 berapa gitu ya kan. ANOVA digunakan untuk mengevaluasi ini jadi ini adalah uji ANOVA ya katanya. Nah, suruh lengkapi nih tabel ini. Gimana cara lengkapi tabelnya? Ini yang buat soal baik hati nih ya, dia tulis hint. Begin with the value in DF column. Mulai dari DF katanya. Kolom. Kita lihat nih DF kosong semua. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini. Levelnya ada 4. Berarti between-nya di sini 3. Kemudian kita logic lagi. N-nya ada 6. Setiap kelompok itu isinya 6. Jadi kalau gitu kelompok 1 DF-nya ini kan ada, saya tulis aja ya biar lebih jelas. Jadi ini DF1 kan 6, DF2 kok 6 sih? Maaf. Jadi di sini 5 ya. Ini 5. DF3 5 juga. DF4-nya 5 juga. Nah, DF within itu kan jumlah DF pada masing-masing kelompok gitu kan. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 ini 20. Nah, karena dia suruh lengkapi dulu DF kolom, ya udah kita lengkapin ini jadi ini 23 nih, udah beres nih 1. Kan totalnya kan between tambah within ya kan, jadi kita tambahkan aja. Nah, lalu saya lihat ini ada angka 2 nih di sini nih 2. Variance within-nya 2. Padahal saya tahu variance ini adalah SS bagi DF, ya kan? Jadi mau nggak mau di sini saya letakkan angka 40. Wah, udah nih makin jelas sudah. Kalau ini totalnya 58, ini 40, pastilah di sini 18. Wah, ini 18, ini 3, saya tahu ini 6 ya kan? Kalau gitu kita bisa dapat F rasionya 3. Ya sudah, lengkaplah tabel kita. Gampang ya. Jadi ini logikanya tabel ini. Makanya saya katakan kalian harus rangkum, hitungan itu harus dirangkum, tabel ini harus dibuat ya. Step ketiga kan kita hitung-hitungan gitu ya di dalam step uji hipotesis itu langkah yang ketiga kan kita selalu melakukan hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan itu kita rangkum di tabel ini.
Ya, gitu ya. Semoga ini mengerti. Kalau ya nanti coba nanti latihan lagi, lihat lagi. Saya harap sih bisa. Nanti ini ada soal nih, bisa dipakai untuk latihan ya. Nanti kita bahas di kelas nanti nih. Silahkan di capture aja dulu. Ini soalnya baik ya, selalu dia bilang start with the DF column. Jadi kalau nanti ujian ya di tes, kalian tes ada soal kayak gini ya ingat hintnya. Berarti kita mulai dari DF gitu. Ya, udah ya, ini soal di capture, lalu kemudian ini ada 2 nih soal di capture lagi. Ini nanti kita bahas di kelas. Ini saya berikan satu soal latihan, mungkin bisa dikerjakan ini lengkap dengan uji hipotesis ya, seperti contoh tadi. Kalau nanti dia signifikan, ya silakan kalian pakai post hoc. Yang khusus untuk soal ini silakan nanti dibahasnya di responsi gitu ya. Ini karena ini pasti ini panjang banget. Nanti semoga udah di capture ya. Lalu yang ini dan 2 soal ini nanti akan kita bahas di kelas online. Ya. Sesi kali ini cukup panjang, saya cukupkan sampai di sini. Ya, kalau ada omongannya agak belibet-belibet gitu ya, tolong dimaklumin, minta maaf. Semoga apa yang sudah dijelaskan ini bisa dipahami. Ya, kalau nggak bisa belajar lagi. Ya, semangat selalu ya. Oke, sebentar, saya tutup ya sampai ketemu nanti di kelas.